Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Didi Ridwan Syafi'i, mahasiswa KPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 pada LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor induk mahasiswa 92038111811. Pada kesempatan hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 24 November tahun 2020, saya akan melaksanakan perekaman video praktik pembelajaran di SMK Karya Nasional Kuningan dengan mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor dengan materi pokok melakukan perawatan berkala sistem suspensi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan di atas. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Prestasi. Narkoba. No. SMK Karnas. Bisa. Sukses. Saya pasti bisa. SM. Benar. Sebelum kalian melaksanakan atau masuk ke dalam ruangan, biasakan untuk melaksanakan kegiatan piket. Untuk itu kelompok 1 yang ketua kelompoknya Dadan ya. Oke, silahkan ambil posisi untuk melaksanakan piket sebelum kegiatan pembelajaran. Silahkan. Selanjutnya, silakan kalian masuk ke dalam ruangan, tapi dengan catatan kalian ambil tempat duduk dengan mengedepankan jaga jarak. Setiap orangnya diselang satu kursi. Silakan langsung masuk ke dalam ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Oke, sebelum kita melanjutkan ataupun memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa ya sebelum pembelajaran. Untuk itu, Bapak minta Bagas untuk pimpin doa. Ya, silakan pimpin doa. Sebelum belajar, kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Terima kasih Bagas yang telah memimpin doa. Sebagaimana kita ketahui, ya alhamdulillah sekolah kita SMK Karya Nasional Kuningan ya telah mendapatkan izin untuk melakukan pembelajaran tatap muka luring dari Kepala Satuan Gugus Depan COVID-19 ini. Untuk itu kalian manfaatkan segala sesuatu kesempatan yang ada ini, karena meskipun kita sudah mendapatkan izin, belum mendapatkan izin kelas penuh, yang artinya kelas kita harus dibagi menjadi 2. Berarti setengah kelas adanya di kelas ini dan setengah kelas ada di kelas yang sebelah, sama-sama mata pelajaran produktif. Selanjutnya, ya Bapak ingin mengecek kehadiran siapa saja yang tidak hadir hari ini. Jadi Bapak ingin mengecek kepada ketua kelompoknya. Untuk itu ketua kelompok 1 siapa? Oke, dan berapa orang yang tidak hadir kan? Hadir semua, Pak. Oke, kelompok 2 siapa? Ega. Oke, berapa orang kan? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Oke, ya terima kasih. Dalam kesempatan kita kali ini, ya kalian bisa hadir dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Tetapi Bapak juga tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kalian dalam kondisi seperti apapun, tetap tingkatkan motivasi, tetap semangat untuk melakukan pembelajaran. Baik itu pelajaran pada saat kita tatap muka seperti sekarang, ataupun pada saat kalian pelajaran daring ataupun online. Dan pada saat kalian di luar ruangan, di luar rumah, pada saat kalian ada keperluan kemanapun, tetap utamakan protokol kesehatan. Karena yang namanya kesehatan mahal adanya. Baik, selanjutnya
sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah lebih baiknya seperti kita di tema hari kita, yaitu di Selasa Favorit atau Selasa Nasionalis. Untuk itu kita terlebih dahulu mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Untuk itu Bapak Pimpin mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta dapat diakhiri. Nah, selanjutnya Bapak akan sampaikan materi apa saja yang akan kita bahas hari ini. Masih sama halnya seperti pertemuan sebelumnya, kita masih di materi pemeliharaan sasis sepeda motor untuk mata pelajarannya, dan untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menerapkan perawatan berkala sistem suspensi. Nah, di mana ini adalah kompetensi dasarnya, dan ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari kompetensi dasar ini. Di mana tujuan yang pertama adalah yang menjelaskan fungsi sistem suspensi. Fungsi sistem suspensi sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, sampai dengan kalian harus menguasai sampai dengan pemeriksaan hasil perawatan. Tentunya di sini disesuaikan dengan SOP ataupun standarisasi yang dikeluarkan oleh pabrik. Nah, selanjutnya Bapak akan review secara singkat tentang materi di pertemuan sebelumnya. Untuk tampilannya jelas ya? Oke. Fungsi suspensi. Ada yang masih ingat fungsi sistem suspensi? Oke. Ya, coba Bik. Untuk menahan getaran dalam kondisi rata. Oke, untuk menahan getaran dari yang menyebabkan kondisi jalan yang tidak rata. Oke, bisa, bagus. Ada lagi yang lain? Bisa, coba nih. Sebagai penghubung dari sasis roda. Nah, kita lihat. Ya, sudah tepat. Dan dari jawaban yang dipaparkan topik dengan bisa. Oke, terima kasih. Dimana fungsi suspensi ini kalau sesuai kalian kaitkan dengan pengertian yang sesungguhnya, ya itu sudah masuk. Dimana ya fungsi suspensi adalah untuk menahan getaran akibat benturan roda dengan kondisi jalan. Ya, bisa kalian bayangkan kalau kalian menaiki sepeda motor yang tanpa menggunakan suspensi, hanya langsung pasang penghubung besi ataupun pipa. Nah, selanjutnya jenis-jenis suspensi. Nah, ini ada suspensi depan dan suspensi belakang. Front suspension dan rear suspension. Suspensi depan ataupun front suspension, ya, ataupun yang lebih dikenalnya di lapangan front fork. Nah, ini suspensi depan yang terdapat pada sepeda motor, ya pada umumnya ada dua jenis, yaitu bottom link dan telescopic fork. Di mana bottom link jenis ini biasanya dipasang pada sepeda motor bebek model lama. Kalian tahu Backjut? Honda C70 ya, ataupun Astrea 800. Nah, itu masih menggunakan bottom link. Nah, selanjutnya seiring berkembangnya dengan zaman, muncul tipe suspensi yang baru, yaitu telescopic fork. Seperti motor-motor yang kalian miliki saat ini, mulai dari Supra, Vario, Beat, itu masuk ke dalam kategorinya telescopic fork. Nah, selanjutnya ini adalah komponen-komponen dari garpu teleskopik ataupun telescopic suspension. Nah, di sini menggunakan penahan getaran, pegas, dan oli ataupun minyak pelumas, di mana pegas menampung getaran dari benturan roda dengan permukaan jalan, dan oli yaitu untuk mencegah getaran yang diteruskan ke batang. Nah, selanjutnya suspensi belakang ataupun rear suspension. Ada dua tipe untuk suspensi belakang, ya. Dimana yang pertama adalah tipe swing arm
Dan yang kedua adalah tipe unit swing, di mana untuk tipe swing arm itu diaplikasikan pada tipe cup dan tipe sport. Di mana untuk tipe unit swingnya itu diaplikasikan, di sini ditampilkannya contohnya adalah Vespa. Kalau motor sekarang ada yang mengaplikasikan tipe unit swing. Contohnya seperti pada motor apa kira-kira? Yang suspensinya seperti Vespa. Kalau motor sekarang, ya, yaitu tipe MAX20. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi untuk tipe swing arm. Di sini dimunculkan, ini contohnya, ini motor apa kira-kira? Nah, ini untuk unit swing. Ya, unit swing, ini contohnya motor apa? Beat. Yang seperti ini motornya motor beat siapa ini? Dadan ya. Nah, ini berarti motor kamu. Dan untuk tipe suspensi belakangnya itu menggunakan unit swing. Nah, ini kalau jenisnya ya jenis suspensi belakang berdasarkan satu suspensi pegasnya itu sendiri atau koil. Yang kedua adalah suspensi absorber. Kira-kira motor kalian yang kalian miliki termasuk ke dalam suspensi yang mana? Gas ya, kebanyakan yang ini. Kalian pernah lihat ini suspensi yang ini? Nah, aplikasinya di motor apa? Grand, Legenda, Prima itu masih menggunakan suspensi absorber. Selanjutnya, nah ini kerusakan. Kita masuk ke analisis kerusakan, pemeriksaan. Nah, ini untuk memeriksanya caranya ini satu. Untuk pada saat memeriksa suspensi belakang, kalian analisis. Di sini terdapat kebocoran oli suspensi. Nah, kemungkinan kerusakannya yaitu nih seal shock belakang rusak ataupun bocor. Nah, kalau yang suspensi depan, nah seperti ini yang sering terjadi di lapangan, betul ya? Pernah mengalami nggak? Nah, ini analisisnya, kemungkinan kerusakannya adalah seal shock depan rusak, yaitu yang lebih tepatnya oil seal rusak masuk. Bisa diakibatkan dari umur oil seal, karena yang namanya komponen, ingat, itu ada usia penggunaan. Kalau oil seal itu biasanya kalau terlalu lama dia akan mengeras, karena sebetulnya syarat dari oil seal itu adalah dari kelencurannya itu sendiri. Paham ya? Oke. Nah, ini cara membuka dan cara pemeriksaan bagian telescopic suspension. Jadi yang akan kita bahas hari ini, yang akan kita praktikkan hari ini, yaitu nanti kalian melakukan overhaul pada telescopic suspension. Dan yang kedua praktiknya adalah kalian lakukan pemeriksaan kualitas suspensi itu sendiri. Berarti kalau pemeriksaan berarti dilakukan pada unit sepeda motor itu sendiri. Nah, nanti kita lakukan di ruangan praktik. Sampai sini paham ya? Nah, dari mulai ini adalah SOP-nya. Nanti akan Bapak bagikan materinya, kalian pelajari ya. Terus simulasikan. Bapak nanti kasih waktu untuk kalian simulasi. Nah, selanjutnya Bapak minta silahkan kalian berdiri semua. Yang sebelah sini, sebelah kiri Bapak menghadap ke sebelah timur, yang sebelah kanan Bapak menghadap ke sebelah barat. Maju silakan, Nando, Maman maju, masuk. Nah, pegang pundak teman kalian yang di depan. Oke, silakan relaksasikan ya. Oke, cukup. Stop. Silakan. Oke,
Ya, untuk melakukan overhaul ataupun membuka dan memeriksa komponen pada telescopic suspension. Untuk itu Bapak minta model untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ya, Bapak minta kelompoknya Nando, perwakilan 2 orang. Silakan, Nando, siapa saja? Mas Maman, Pak. Oke, Nando dengan Maman, silakan. Ini adalah alur SOP-nya, kalian tinggal ikuti. Yang lainnya silakan perhatikan. Nanti kita lakukan per kelompok, 2 orang, 2 orang. Nah, pada saat melakukan praktik ataupun overhaul ataupun pekerjaan apapun, biasakan selalu dipisahkan antara komponen dengan peralatan. Oke, terima kasih. Boleh duduk pada saat pemasangan. Kita ulas ya, dimana untuk nama-nama komponen sudah kalian kuasai pada pertemuan sebelumnya. Oke, Bapak akan tanya secara acak untuk nama komponen pada suspension teleskopik. Topik, mana topik? Nah, Pik, ini namanya topik. Oke, ribbon spring. Ini yang namanya ribbon spring. Selanjutnya, enggak, mana enggak? Ini apa namanya enggak? Dasil. Oke, bagus, kalian masih ingat. Selanjutnya, terakhir. Nih, ada yang masih ingat? Bob piston. Bagus, terima kasih. Untuk komponen, ada pertanyaan enggak? Untuk komponen. Oke, Yan Fahmi. Yan, silakan Yan. Pak, jelaskan fungsi dari ribbon spring. Oke, fungsi dari ribbon spring. Oke, yang ini. Ya, kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Ada yang masih ingat fungsi ribbon spring? Oke, Yan, ya. Yan, silakan Yan. Menerima atau meredam kejutan dari roda. Oke, untuk meredam kejutan dari roda. Ini posisinya seperti ini. Ribbon spring posisinya pada pop piston. Pop piston dia bergerak mengikuti irama pada saat pengendaraan. Bisa kalian bayangkan kalau pop piston tanpa adanya ribbon spring, ya langsung masuk sini. Maka pada saat terjadi kejutan yang diakibatkan dari roda, tentunya dari permukaan jalan, ini pop piston akan beradu dengan inner tube. Nah, dari hal tersebut itu akan dapat mengakibatkan ya, kerusakan yang sangat cepat. Beda cerita kalau di sini dipasangi ribbon spring, kejutan ataupun getaran tadi yang diakibatkan dari roda akan terekam. Paham ya? Oke. Yang lainnya paham ya? Paham. Ada lagi yang ditanyakan atau kita lanjut? Lanjut ya? Oke, kita lanjut. Sebelum kalian merakit komponen, kalian biasakan cek spesifikasi ya, yang dituangkan pada BPR. Paham ya? Paham. Cara penggunaannya masih ingat ya? Di sini ya, pada daftar isi sudah jelas. Ini ada ditandai warna hitam. Kalau kalian miringkan seperti ini, di sini kelihatan hitam. Kalau yang sejajar dengan angka 2 berarti itu adalah untuk poin isi nomor 2. Begitupun yang lain. Di telescopic suspension, sebelum merakit disusun terlebih dahulu.
Kira-kira dalam penyusunan tersebut ada yang tahu tujuannya? Kenapa harus disusun terlebih dahulu? Ada yang tahu? Oke, apa man? Biar apa? Biar enak dilihat. Oke, boleh. Ada lagi yang lain yang menambahkan? Pik, bisa menambahkan Pik? Kenapa harus disusun terlebih dahulu komponennya? Supaya pada saat pemasangan tidak terbalik. Bagus. Lebih tepatnya supaya komponen satu sama lain pada saat pemasangan tidak ada yang terlewat atau yang tertinggal. Atau pada saat komponen hilang satu itu akan ketahuan kalau disusun terlebih dahulu. Paham ya tujuannya ya? Oke, kita coba. Nando, silakan dong. Coba susun ataupun pasang ulang. Ando dengan siapa tadi? Aman ya? Oke, silakan. Sudah? Oke. Saja. Maman dan Nando dan sudah menjadi model tutor untuk percobaan overhaul teleskopik suspensi. Selanjutnya kalian lakukan nanti gantian per kelompok. Lakukan gantian per kelompok overhaul. Setelah overhaul nanti kalian lakukan praktik pemeriksaan cara kerjanya langsung pada unit suspensinya, pada unit sepeda motornya. Tuh. Nanti kita lakukan di ruang praktik. Nah, pengerjaan yang namanya lembar kerja. Jadi pada saat nanti kalian praktik, ya kalian lakukan praktiknya dan hasilnya kalian isikan, kalian tuangkan ke dalam lembar kerja yang nanti akan Bapak bagikan. Di mana di sini ada soal-soal keterampilan ataupun soal praktik yang harus kalian jawab, harus kalian isi. Pada intinya soalnya adalah yang menjelaskan proses pekerjaan yang dilakukan. Ya. Paham ya? Oke, dari paparan materi dari awal sampai dengan akhir. Sebelum kita ke pelaksanaan praktik, barangkali ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau yang mau bertanya, acungkan tangan. Silakan. Silakan. Oke, silakan dok. Apa kegunaan oli suspensi? Kegunaan atau fungsi oli suspensi. Ada yang sudah tahu fungsi dari oli suspensi? Tadi sudah Bapak ulas sepintas. Andi bisa jawab?
Oke, untuk mengembalikan shock breaker pada posisi semula. Oke, bagus. Bapak bahas oli suspensi yang berfungsi sebagai peredam gesek antara inner tube dan outernya itu sendiri, dimana di dalamnya ada komponen piston, ribbon spring, dan yang lainnya. Paham ya? Oke. Ada lagi yang ditanyakan atau kita lanjut? Lanjut ya. Oke. Kita lanjut ke praktik. Nanti pada saat di ruang praktik akan Bapak bagikan LKPD-nya. Oke, silakan acungkan tangan 8 orang. Ya. 1, 7, 8. Oke, sip ya. Nanti yang mengacungkan tangan yang 8 orang, Bapak tunggu di ruang praktik. Selanjutnya yang lainnya yang berada di ruangan ini, silahkan kalian buka Google Classroom-nya. Di situ Bapak sudah upload untuk materi sistem suspensi. Kalian buka, kalian baca ulang, kalian pahami. Bisa ya, seperti itu ya. Oke. 8 orang silahkan menuju ruang praktik. Silakan. Keluarkan handphonenya, buka dan masuk ke Google Classroom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ya, sesi kali ini kalian akan melakukan praktik pemeriksaan suspensi depan maupun belakang. Kalian lakukan praktik secara perwakilan kelompoknya, yang 2 orang. Ini sudah baris kelompok 1 lah. 2, 3, 4. Oke, oke ya. Kalian lakukan dan proses pengerjaannya yang kalian ikuti instruksi job sheet ataupun lembar kerja dan juga ya, itu bagikan LKPD-nya. Waktu pengerjaannya hanya sekitar kurang lebih 20 menit. Paham ya? Ada pertanyaan? Oke, cukup ya? Oke, kalau dirasa sudah paham, silakan ambil posisi masing-masing. Kalian periksa kebutuhan peralatannya, kalian buka job sheet-nya. Oke, sudah siap ya? Sudah siap? Kelompok 1 siap? Kelompok 2? Siap. 3? Siap. 4? Siap. Oke, 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Waktunya 5 menit lagi. Oke, sudah selesai semua ya? Selanjutnya, silakan kumpulkan LKPD yang sudah diisinya. Jadi untuk hasilnya kami akan informasikan. Kalau tidak di akhir pertemuan kita ini, akan Bapak sampaikan di pertemuan selanjutnya. Berikutnya silakan panggil untuk rekan kalian yang belum melaksanakan praktik. Sebelum kalian meninggalkan ruangan ini, bila mana ada pertanyaan pada saat kalian proses melakukan praktik atau pekerjaan, silakan ada yang ditanyakan. Cukup ya? Oke, silakan kembali ke ruang dari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sesi kali ini kalian presentasikan hasil dari kegiatan praktik yang sudah dilaksanakan. Nanti teknisnya ke depan, satu kelompok. Selanjutnya yang lain sebagai audiens silakan ajukan pertanyaan bila mana ada ataupun paparan dari presentasi teman kalian yang dirasa kurang paham ataupun kurang sependapat. Kita bentuk nanti untuk diskusi tanya jawab. Paham ya teknisnya ya? Paham. Oke, selanjutnya kelompok 3. Mana kelompok 3? Nah, boleh ke depan. Jangan bertanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya, bagaimana cara pemeriksaan kebocoran pada subskripsi? Pertama, cek waktu masih bagus apa tidak. Masih ada oli. Apa dampak negatif jika pengisian konsol terlalu berlebihan? Jika terlalu banyak mengasih oli bisa jadi sos akan menimbulkan. Dan dari kami berada hubungannya kami makan dan dari keluarga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Siapa? Bapak menambahkan sedikit ya tadi dari pertanyaan cara memeriksa kebocoran pada suspensi, dan yang kedua dampak negatif bila mana pengisian oil suspension terlalu berlebihan. Bapak tambahkan tadi jawabannya sudah tepat ya, Bapak tambahkan ya untuk memeriksa ya, ataupun mengecek kebocoran pada sistem suspensi yang paling utama adalah cek ataupun periksa bagian yang paling memungkinkan adanya kebocoran. Berarti kalau suspensi depan di atas das seal, terus di sekitar inner tube. Kalau bagian suspensi belakang itu kalian cek di atas damper ataupun di atas di bagian shock absorbernya. Nah baik, tadi untuk sesi presentasi sudah kalian paparkan, kalian sampaikan. Nah sekarang kalian buka Google Form-nya, kalian buka evaluasi KB2. Ini akan Bapak tampilkan. Nah ini, kalian silahkan kerjakan evaluasi KB2. Kalian buka, di sini akan terkoneksi dengan link quizzes yang sebelumnya sudah upload soal-soal sistem suspensi. Waktunya di sini hanya 20 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang. Kalau ada yang kesulitan mengakses linknya, silakan acungkan tangan. Soal evaluasi post test untuk pertemuan kedua ini sudah kalian kerjakan, dan ini langsung terkoneksi. Berikut adalah nilai hasil pekerjaan kalian, di mana hampir 80% ya kalian sudah memahami dari poin per poinnya soal yang ditampilkan. Selanjutnya ini akan Bapak upload pada Google Classroom pada kelas kita, yaitu 11 TPSM 1 Honda. Jadi kalian nanti bisa cek
ya secara langsung, dan juga bisa kalian unduh hasil dari pertemuan hari ini. Berikut hasil soal free testnya ya. Nah, dari pertemuan kita hari ini ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan ya. Yang pertama, sistem suspensi itu berfungsi sebagai apa tadi? Untuk apa? Peredam getaran dari kondisi jalan yang atau ya. Selanjutnya, pada saat kalian melaksanakan praktik, kalian gunakan yang namanya APD atau alat pelindung diri. Nah, selanjutnya di pertemuan kita berikutnya, ya, di mana pertemuan kita tinggal 1 kali pertemuan lagi, ya, di minggu depan. Ya, setelah itu kita akan melaksanakan yang namanya penilaian akhir semester. Dan untuk nilai dari praktik hari ini dan presentasi nanti akan Bapak sampaikan melalui Google Classroom. Sebelum kita akhiri, ya, kita masuk di penghujung sesi, penghujung pertemuan. Barangkali ada kendala ataupun pertanyaan, silakan. Cukup? Atau ya? Oke, cukup. Kalau dirasa cukup, ya selanjutnya Bapak juga tidak bosan-bosannya ya untuk selalu mengingatkan kalian utamakan jaga kesehatan. Jadi tetap gunakan yang namanya protokol kesehatan ya. Dan kalian jangan jadikan alasan meskipun kita hanya setengah kelas dan rekan kalian kelas yang lain ada yang daring, begitupun regulasi nanti pada saat kalian daring, kalian tetap semangat seperti halnya hari ini, ikuti kegiatan pembelajarannya. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita tutup dengan doa. Ya, untuk itu, ya silakan Nur pimpin doa Nur. Oke, terima kasih yang telah memimpin doa penutup di pertemuan kita kali ini. Selanjutnya nanti setelah dari ruangan ini, ya setelah Bapak tutup, dan tadi yang mengambil alat, pegang ya dengan topik, ya silahkan kembalikan ke ruangan alat, ya ke tempatnya seperti semula. Selanjutnya yang tiket di akhir itu kelompok 4 tiket untuk hari ini. Dan yang lainnya silahkan ambil posisi, kita lakukan spirit morning ya seperti halnya tadi pagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di atas. Selamat pagi. Selamat pagi. Prestasi. Coba kanan. Sukses. Coba. SM. Silakan kalian setelah dari sini langsung ke rumah kalian masing-masing. Ya, jangan bergerombol, tetap jaga jarak. Ya, masker kalian gunakan sampai dengan ke rumah kalian masing-masing. Terima kasih. Silakan. Hey.